Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Gawah. Ini adalah video yang ketiga. Kita akan membahas tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi AKM akan dilaksanakan pada tahun ini untuk kelas 5 SD, kemudian kelas 8 SMP, MTS, dan kelas 11 SMA atau MA. Nah, di sini saya akan membahas soal-soal AKM numerasi, khususnya kelas 8 MTS. Soal yang saya bahas ini diambil dari websitenya Pusmenjar. Di sini ya, websitenya pusmenjar.kemdikbud.go.id. Jadi soalnya sudah saya pindahkan ke sini. Nanti kita akan mulai membahas. Jadi di website Pusmenjar di sini sudah disediakan level-level pembelajaran, level-level soal. Kali ini yang akan saya bahas adalah soal level 4. Pada video sebelumnya saya sudah mengupload pembahasan materi geometri yang ini ya. Jadi pembahasan materi geometri yang ini memahami sifat-sifat bangun datar, ada 11 soal. Di video kedua yang ini menghitung volume ruang, bangun ruang dan luas permukaan, kubus, balok, prisma segitiga, tabung, dan bentuk kompositnya. Silakan dicari, ada video yang kedua, itu jumlah soalnya 10. Kemudian ini video yang ketiga. Sekarang kita akan membahas tentang aljabar. Untuk materi yang pertama adalah menyelesaikan pertaksamaan atau pertidaksamaan linier satu variabel atau sistem persamaan linier dua variabel. Jumlah soalnya ada 10 soal. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang pertama bentuknya pilihan ganda. Jadi ada keterangan di atas, di sini bentuknya pilihan ganda. Stimulusnya seperti ini. Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL atau kereta rel listrik, MRT Jakarta atau Moda Raya Terpadu Jakarta, maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin pencarian Maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat seperti tabel di bawah ini. Soal ini menyajikan jadwal keberangkatan ya. KRL ini dari stasiun perhentian Rawabuntu, Tanah Abang, kemudian Tanah Abang Sudirman. Di sini ada stasiun Rawabuntu ke Tanah Abang, jaraknya 21 km. Ini jam berangkatnya ya. Rawabuntu, stasiun Rawabuntu berangkatnya jam 11.39 dan seterusnya. Di sini stasiun Tanah Abang menuju Sudirman jaraknya 2,8 km. Di sini ada waktu berangkatnya tiap-tiap stasiun. Di sini di bawahnya ada penjelasan. Tarif KRL untuk 1 sampai 25 km pertama adalah Rp3.000 dan ditambah Rp1.000 tiap 10 km pertama. Nah, kalau melihat dari keterangan di atas ini di bawah 25 km, artinya kita jika menggunakan KRL di semua stasiun ini itu tarifnya Rp3.000. Kemudian moda yang lain yaitu MRT dari 11 stasiun perhentian, ada 6 yang ditampilkan. Ini ada stasiun Sudirman, Bendungan Hilir dan seterusnya. Ada waktu berangkatnya. Di sini sama seperti KRL ya. Kemudian ojek online. Ojek online ini dari Tanah Abang ke Sudirman jaraknya 2,8 kilo, Tanah Abang ke Fatmawati 15 kilo dan seterusnya. Tarif online bike adalah Rp2.000 per kilometer atau ojol ini ya.
dengan ojek online dengan waktu tempuh rata-rata 1 km adalah 3 menit. Dari stimulus ini ada sebuah pertanyaan. Adi akan melakukan perjalanan dari Rawabuntu menuju Fatmawati. Ada berapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Adi dengan menggunakan informasi di tabel. Jadi ini maksudnya kalau Adi mau berangkat dari Rawabuntu menuju Fatmawati, ini moda-moda apa saja yang mungkin bisa digunakan oleh Adi. Ya. Jadi yang pertama di sini KRL Rawabuntu ke Tanah Abang. Ini Rawabuntu ke Tanah Abang yang akan digunakan. Lalu dilanjutkan dengan ojol atau ojek online Tanah Abang ke Fatmawati. Jadi dari Rawabuntu ke Tanah Abang dia menggunakan KRL, sampai Tanah Abang dia turun tidak menggunakan KRL yang kedua, tapi dia pindah menggunakan ojol atau ojek online Tanah Abang ke Fatmawati. Jadi sampailah dia ke Fatmawati. Pilihan yang kedua KRL Rawabuntu ke Bayoran. Jadi dia menggunakan KRL ini tetapi dia turunnya di Kebayoran. Jadi ini KRL ini berjalan mulai dari Rawabuntu jam 11.39, nanti sampai di Jurang Mangu 11.48 gitu ya. Berhenti dia. Nanti lanjut lagi berjalan ke Kebayoran sampai jam 12.00 dan seterusnya. Nah, si Adi bisa memilih KRL Rawabuntu tetapi sampai di Kebayoran dia turun. Selanjutnya, dia menggunakan ojek online dari Kebayoran menuju ke Fatmawati. Itu pilihan keduanya. Pilihan ketiga, itu di sini ternyata ada ojek online juga langsung dari Rawabuntu ke Fatmawati. Itu pilihan ketiga. Jadi tidak perlu naik KRL. Ya, pilihan yang keempat, tetap menggunakan KRL Rawabuntu tetapi turunnya di Tanah Abang seperti pilihan yang pertama tadi. Selanjutnya lanjut lagi dengan KRL yang Tanah Abang ini menuju Sudirman. Jadi 2 kali naik KRL. Setelah itu dia menggunakan MRT dari Sudirman menuju ke Fatmawati. Ini pilihan yang ketiga, yang keempat. Jadi banyak pilihan yang dapat digunakan. Berdasarkan informasi ini adalah terdapat ada 4 pilihan ya. Soal berikutnya nomor 2, stimulusnya sama, jadi tidak perlu saya bacakan kembali, tetapi yang berbeda adalah pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, Adi akan berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati. Jadi tetap Rawabuntu ke Fatmawati seperti soal nomor 1. Berapakah biaya minimal yang akan dikeluarkan Adi? Paling sedikit itu biayanya menggunakan apa begitu ya. Jadi pertanyaan ini bentuknya uraian. Kita bisa memanfaatkan jawaban yang soal nomor 1 tadi, beberapa kemungkinan ya. Jadi ada 4 kemungkinan penggunaan moda yang digunakan oleh Adi dari Rawabuntu ke Fatmawati. Yang pertama, yang menggunakan KRL Rawabuntu ke Tanah Abang, selanjutnya berpindah ojek online Tanah Abang ke Fatmawati. Dari sini KRL Rawabuntu ke Tanah Abang itu biayanya 3.000 karena ini jaraknya 21 km, di bawah 25 km itu biayanya adalah Rp3.000. Selanjutnya dia turun pindah menggunakan ojek online Tanah Abang menuju Fatmawati, ini jaraknya 15 km. Biayanya di sini sudah ada keterangan tarif online bike adalah 2.000 per kilometer, berarti 2.000 kali 15 km berarti 30.000. Nah, jika menggunakan jalur yang pertama atau pilihan yang pertama, si Adi akan mengeluarkan biaya Rp33.000 totalnya. Lalu menggunakan biaya jalur yang kedua atau moda yang kedua. Pilihan yang kedua maksud saya. Menggunakan KRL Rawabuntu tapi turun di Kebayoran.
biayanya tetap sama seperti tadi 3.000 karena di bawah 25 kilometer. Selanjutnya dari Kebayoran ke Fatmawati si Adi ini menggunakan ojek online. Kebayoran Fatmawati ini jaraknya 13 kilometer kali 2.000 berarti 26.000. Total biaya berarti Rp29.000. Lebih murah dari biaya jalur yang pertama tadi, ya. Pilihan yang pertama. Pilihan yang ketiga ini menggunakan ojek online Rawabuntu ke Fatmawati langsung sekali moda. Ini jaraknya 22 kilometer, kalau dikalikan 2.000 berarti 44.000. Ini lebih mahal lagi, ya. Dari tiga pilihan ini yang paling murah, yang nomor 2. Pilihan yang keempat, karena tadi pilihannya ada 4 ya, yang di soal nomor 1, KRL Rawabuntu Tanah Abang. Rawabuntu Tanah Abang ini membayar biaya 3.000. Lalu pindah ke KRL yang kedua, Tanah Abang ke Sudirman, hanya 2,8 kilometer, berarti tetap membayar 3.000 juga. Yang ketiga menggunakan MRT Sudirman Fatmawati. Di sini soal ini nampaknya masih kurang lengkap memberikan informasi tiket atau tarif untuk MRT. Jadi belum ada keterangan di soalnya. Nah, sehingga pilihan yang keempat ini belum bisa kita hitung. Nanti kalau sudah ada keterangannya baru kita bisa menjumlahkan. Tapi dari dua ini kita sudah bisa menjumlahkan biayanya baru mengeluarkan 6.000. Tinggal MRT Sudirman ke Fatmawati ini berapa biayanya. Nanti tinggal kita bandingkan di sini, maka akan terlihat berapa biaya minimum yang dikeluarkan oleh Adi. Jadi untuk soal nomor 2 kita belum bisa menjawab. Untuk sementara ya pilihannya yang ini 29.000 ini ya. Soal nomor 3 masih bentuk soalnya sama, stimulusnya, tapi bentuknya uraian, pertanyaannya saja yang berbeda. Jika memperhitungkan waktu, berapa waktu yang paling sedikit yang diperlukan oleh Adi untuk tiba di Fatmawati dari Rawabuntu? Perjalanan Adi masih tetap yang sama dari Rawabuntu ke Fatmawati. Sekarang tapi yang dihitung adalah biayanya, waktunya. Kalau tadi nomor 2 biayanya. Tetap ini ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama KRL Rawabuntu Tanah Abang. Nah, Rawabuntu Tanah Abang ini waktunya 33 menit dari jam 11.39 sampai jam 12.12. Ini jika dihitung ini selisihnya ada 33 menit. Yang kedua ojol Tanah Abang, ojek online Tanah Abang ke Fatmawati. Ini jaraknya 15 km, di sini ada keterangan. Waktu tempuh 1 km itu 3 menit. Berarti kalau 15 km ya 3 menit kali 15 km. Jadi waktunya 45 menit. Perkiraan total waktu pilihan yang pertama adalah 78 menit, yaitu 45 ditambah 33. Pilihan yang kedua KRL Rawabuntu sampai Kebayoran. Itu jika dihitung dari jam 11.39 sampai jam 12 berarti itu ada 21 menit. Lalu ojek online Kebayoran Fatmawati ini ada 13 km kali 3 menit berarti ada 39 menit. Total waktunya ada 60 menit, lebih cepat dari pilihan yang pertama. Pilihan ketiga menggunakan ojek online Rawabuntu ke Fatmawati, ini jaraknya 22 km dengan waktu tempuh 3 menit per kilometer, jadi tinggal dikalikan 66 menit. Dari 3 ini masih ya, pilihan nomor 2 yang paling cepat sampai, waktu yang paling sedikit. Pilihan yang keempat KRL Rawabuntu Tanah Abang 33 menit. Ini sudah kita hitung di sini tadi. KRL Tanah Abang Sudirman ini 7 menit, 12.21 sampai 12.28. Ini ada 7 menit. MRT Sudirman Fatmawati 12.32 sampai 12.55 itu 23 menit. Totalnya semuanya 63 menit. Berdasarkan 4 pilihan ini, jadi yang paling sedikit waktu yang dibutuhkan adalah pilihan yang kedua. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini, jawabannya waktu yang paling sedikit adalah 60 menit,
yaitu menggunakan KRL Rawabuntu Kebayoran 21 menit dan dilanjutkan ojek online Kebayoran Fatmawati 39 menit. Soal nomor 4, pilihan ganda kompleks. Jadi ini pilihan ganda kompleks, ini nanti boleh memilih lebih dari satu pilihan. Itu ya, perbedaannya dengan pilihan ganda yang biasa. Stimulusnya sama, pertanyaannya saja yang berbeda. Dalam perjalanan, Adi ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu moda transportasi yang ia gunakan. Pilihan perjalanan mana yang akan Adi ambil dengan biaya yang lebih sedikit jika Adi berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati? Jawaban bisa lebih dari satu dan saling berkelanjutan. Jadi ini si Adi ini intinya dia harus menggunakan ojek online, tetapi dia boleh menggunakan yang lain juga gitu ya. Tetapi ojek online ini harus dia gunakan. Jadi ini memperhatikan jawaban soal nomor 2 tadi, yang termasuk soal nomor 1 dari 4 pilihan itu, kita bisa memilah mana yang ada ojek online-nya. Yang ada ojek online-nya yaitu KRL Rawabuntu ke Tanah Abang, dilanjutkan dengan ojek online Tanah Abang ke Fatmawati. Biayanya yang di sini biayanya 3.000. Sedangkan ojek online Tanah Abang biayanya 30.000. Jadi 15 kali 2.000. Total biayanya adalah 33.000. Terus ada pilihan yang kedua, yaitu KRL Rawabuntu turun di Kebayoran, lalu dari Kebayoran ini menggunakan ojek online ke Fatmawati, jaraknya 13 km, biayanya 26.000. Jadi total biaya 29.000. Jadi di sini boleh kita memilih dua. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu KRL Rawabuntu ke Kebayoran, ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan ojek online Kebayoran ke Fatmawati, ya. Ini ada pilihan yang lain juga, tetapi kita tidak menemukan apa ini. Dalam perjalanan, Adi ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu moda transportasi yang gunakan. Pilihan perjalanan mana yang akan diambil dengan biaya yang lebih sedikit? Oh, yang ini. Ada keterangan mana biaya yang lebih sedikit. Dari sini kan yang biaya yang lebih sedikit adalah yang nomor 2 ini. Jadi KRL Rawabuntu ke Kebayoran dilanjutkan dengan ojek online Kebayoran ke Fatmawati. Soal nomor 5, stimulusnya sama, pertanyaannya yang berbeda, jenis soalnya adalah uraian. Akan lebih menghemat waktu jika Adi menggunakan ojek online langsung dari Rawa Lepas, itu dekat stasiun Rawabuntu, ke sekolah swasta alam dekat stasiun Fatmawati. Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan pendapatmu. Kalau melihat jawaban soal nomor 3, di situ KRL Rawabuntu ke Tanah Abang, kemudian lanjut ojek online Tanah Abang ke Fatmawati, itu waktunya 78 menit. Lalu pilihan yang kedua, KRL Rawabuntu Kebayoran 21 menit, ojek online Kebayoran Fatmawati 39 menit, berarti total waktunya 60 menit. Ini ada di soal nomor 3 tadi. Pilihan yang ketiga, ojek online langsung Rawabuntu Fatmawati itu 66 menit. Pilihan yang keempat juga itu total waktunya 63 menit. Jadi pendapat ini salah. Mengapa? Karena yang paling cepat adalah KRL, ini bukan KRP. KRL Rawabuntu Kebayoran. Rawabuntu Kebayoran 21 menit, ini yang paling cepat. Ini kan dari 4 pilihan ini yang paling cepat. Dilanjutkan ojek online ini 39 menit sehingga waktu yang dibutuhkan 60 menit. Nah, kalau mengacu ke soal ini dia menggunakan Rawabuntu ke Fatmawati, ya. Mana dia?
Akan lebih menghemat waktu jika Andi menggunakan ojek online langsung dari Rawalepas dari Rawabuntu ke Fatmawati. Ojek online ini membutuhkan waktu 66 menit ya. Sedangkan jika kita menggunakan KRL lanjut ojek online membutuhkan waktu 60 menit. Jadi ini pernyataan ini salah. Jadi itu saja pembahasan untuk aljabar yang pertama. Nanti materi aljabar yang selanjutnya nantikan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.